Irama FM Purworejo. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Irama FM Purworejo 88,5 MHz. Pagi hari ini saya Aji Atamimi hadir di Irama Live Talk dan tentunya juga bareng dengan teman-teman dari Kominfo, khusus di Kominfo Berirama pada hari Jumat 25 April 2025. Banyak materi yang akan kita bahas dan continue. Kominfo Berirama menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas tentunya, yang akan mengupas tuntas dan lugas apa pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang antisipasi bencana alam bersama BPBD dan KIM. Apa itu BPBD, apa itu KIM, nanti akan kita bahas bersama. Dan pagi hari ini saya sudah kedatangan narasumber, beliau yang terhormat Ibu Dr. Anda Dede Yeni Iswantini MM. Beliau adalah PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ceria sekali pagi ini Bu. Alhamdulillah. Dan semoga awal yang baik ini akan menjadi satu wasilah untuk kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas Ibu akan berjalan lancar di hari ini juga. Amin. Yes. Ya Rabbal Alamin. Baik, selamat bergabung Ibu. Nanti kita akan sampai jam 11 kita ngobrol bareng dengan Irama FM dan Kominfo tentunya, dan juga KIM. Terus ada narasumber yang kedua, beliau adalah Ibu Rini. Ini dari kelompok informasi masyarakat yang Ratnasari Sindurjan. Iya. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi juga. Oke, sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Tetap semangat dan Semangat dong. dan semoga semangat Ibu akan menjadi pelecut semangat buat pendengar Irama FM yang masih Amin. bekerja di Amin. kantor mungkin, atau mungkin di pasar juga lagi mendengarkan, atau mungkin di rumah juga lagi mendengarkan, di jalan juga yang masih on the way. Selamat bergabung dengan Irama FM di Kominfo Berirama. Dan satu lagi narasumber yang udah beberapa kali menjadi narasumber di Irama FM, beliau ada Mas Anggoro. Assalamualaikum Mas Anggoro. Oke, sehat Mas Anggoro? Alhamdulillah, syukur. Oke, alhamdulillah. Suasana di pedesaan gimana pagi hari ini? Cerah, lancar? Alhamdulillah, Mas. Nggak ada hujan? Belum. Alhamdulillah. Sudah ada. Karena ada korelasinya, karena Mas Anggoro kan di dataran tinggi di sebelah di Pegunungan Menoreh sana. Iya, betul. Ya, dan ada korelasinya dengan BPBD tentunya. BPBD pun juga menjalin kerjasama dengan KIM, kelompok informasi masyarakat yang didirikan secara mandiri, secara swadaya oleh masyarakat tentunya. Baik, Irama FM juga bisa bergabung di acara pada pagi hari ini Kominfo Berirama via WA di 081392696815. Sekali lagi di 081392696815. Dan juga acara ini live di YouTube Kominfo. Betul Mas Yati ya? YouTube Kominfo Purworejo. Dan pendengar Irama juga bisa berinteraksi via YouTube Kominfo Purworejo. Baik, terima kasih, kita lanjut ke acara kita, yaitu Kominfo Berirama tentang antisipasi bencana alam bersama BPBD dan KIM. Kita ke Ibu, saya panggilnya Ibu Dede, Ibu Yeni. Boleh. Oke. Bu Yeni boleh. Oke, Bu Yeni, kita kepada Bu Yeni dulu sebagai PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo. Bagaimana BPBD Purworejo melihat potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Purworejo tentunya di akhir-akhir ini? Siap Pak operator apa ya Pak penyiar yang luar biasa. Yang kami hormati Ibu dari KIM, Mas juga dari KIM, teman-teman semuanya. Berdasarkan pantauan dan evaluasi apa itu historis dan kondisi geografis dan perkiraan cuaca yang secara rutin kami lakukan, itu bekerja sama dengan BMKG. Ada beberapa potensi bencana di Kabupaten Purworejo. Ini juga sesuai dengan KRB kami atau kajian risiko bencana yang telah kami buat. Itu banjir. Banjir ini akan terjadi manakala kalau curah hujan cukup tinggi dan dalam waktu yang lama.
Ini karena kita ini termasuk dialiri oleh tiga sungai besar. Di sebelah timur ada Sungai Wawar, di tengah Jali, lalu ada Bogowonto. Kalau curah hujan cukup tinggi dan dalam durasi lama, biasanya tidak bisa menampung yang masuk dari anak-anak sungai. Jadi banjir yang pertama, terus yang kedua tanah longsor. Tanah longsor juga terjadi manakala curah hujan cukup tinggi. Beberapa waktu yang lalu, ini mulai Januari sampai dengan akhir Maret ini tanah longsor, banjir cukup banyak di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya angin puting beliung atau cuaca ekstrim ini terjadi manakala pohon tumbang. Yang selanjutnya tsunami ini merupakan potensi karena kita berada di wilayah pantai selatan. 200 km dari pantai selatan kita ini ada pertemuan dua lempeng dunia. Ini juga potensi, tapi untuk tsunami mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Amin. Yang selanjutnya karena ini juga mau peralihan musim ya, dari hidrometeorologi basah ke hidrometeorologi kering. Tentunya kita juga mengancam adalah kekeringan. Kekeringan ini di Kabupaten Purworejo berdasarkan pengalaman kemarin tahun 2024, kita melaksanakan dropping di 39 desa. Adapun yang terdropping air bersih sebanyak 1.180. Jadi kalau musim hidrologi basah itu banjir longsor sama puting beliung, kalau di kekeringan kita ini kekeringan banyak sekali. Jadi hanya 2 kecamatan yang tidak minta dropping air bersih. Lalu juga tahun kemarin juga ada karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Jadi ini mungkin kalau menurut pengamatan BMKG ini musim hujan di bulan April masih, tapi mulai bulan Mei ini sudah mulai jarang. Okay. Nah, jadi tapi persiapan untuk daerah-daerah yang rutin kekeringan itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Bu Yeni. Dan kita kembali ke topik kita antara BPBD dengan KIM. Nah, mungkin banyak pendengar Irama FM yang masih asing dengan istilah KIM, kelompok informasi masyarakat yang ternyata di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat pusat ada kompetisi-kompetisinya, betul Mas? Betul ya. Betul. Oke, baik. Kita jelaskan dulu pada pendengar Irama FM yang pagi hari ini mendengarkan Kominfo Berirama bareng saya Aji tentang KIM. Apa sih itu KIM, kelompok informasi masyarakat? Mungkin dimulai dari Bu Rini. Ya, KIM itu adalah untuk masyarakat. Kalau dalam anggota KIM kita adalah untuk menampung informasi, yaitu dari bawah, khususnya kalau di tempat saya ada dari Dasawisma ya, kemudian melalui RT, RW, kemudian diangkat ke KIM, kemudian dimusyawarahkan, kemudian nanti hasil yang relatif positif disebarkan agar masyarakat kita tahu bagaimana cara kita untuk menginformasikan, terus prosesnya bagaimana. Misalnya kalau khususnya pada saya ya di daerah perkotaan mengenai KIM ini biasanya mengelola dalam hak mengatasi antisipasi banjir, karena di tempat saya itu dekat dengan aliran sungai Kedung Putri. Karena Kedung Putri itu biasanya kalau pas curah hujan tinggi itu air meluap dari irigasi kemudian ke lingkungan sehingga diharapkan dan dimohon kepada kesadaran masyarakat lingkungan kita untuk tetap membuang sampah pada tempatnya, sehingga baik itu sampah organik maupun sampah non-organik harus dipilah-pilah kemudian untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah yang telah tersedia. Itu cara kita untuk mengatasi dalam bahaya bencana banjir khususnya karena di perkotaan ya. Kalau tanah longsor kan kemungkinan tidak ada ya. Karena yang banyak yaitu kesadaran masyarakat yang kurang. Jadi biasanya enak membuang sampah di sungai gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Rini, penjelasan cukup singkat. Semoga juga bisa membantu masyarakat yang belum tahu tentang KIM. Mungkin akan dijelaskan lagi sama Mas Anggoro fungsi spesifik dari kelompok informasi masyarakat. Ya, kalau ini bicara tentang yang ada di tempat kami, ya kan, kelompok informasi masyarakat di tempat kami itu
adalah kumpulan daripada orang-orang berintegritas di bidangnya masing-masing. Yang pertama itu. Jadi kan sebelum kami menunjuk orang-orang yang masuk dalam KIM itu, tentunya kan kami ada SK dulu, ada draft SK dari Kominfo terlebih dahulu, yang dimana di dalam keanggotaannya itu nanti akan tertulis untuk jabatan ketua diisi oleh pejabat apa itu kan Mas. Misalnya di desa itu kan, khususnya kalau untuk di desa beda kalau di kelurahan. Di desa itu kan ada yang namanya lembaga desa dan juga ada namanya lembaga pemerintahan desa. Nah, di dalam KIM itu dari segi keanggotaan, khususnya untuk dari segi ketua itu memang di situ terikat dengan namanya ketua LPMD. Dan secara otomatis ketua KIM di situ melekat kepada ketua LPMD. Nah, kemudian kalau untuk anggotanya maupun pengurus di bawah itu kami kolaborasi antara dari pemerintahan desa juga ada, kemudian dari tokoh masyarakat juga ada, tokoh pemuda dan tokoh berintegritas lainnya di bidang informasi publik. Itu, misal katakanlah dan itu fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi dari pemerintah, baik dari pemerintah desa maupun program-program pemerintah lainnya kepada masyarakat, ataupun sebaliknya ketika ada informasi ataupun keluhan dari masyarakat, kami menjadi penyambung lidah daripada informasi tersebut. Oke, berarti boleh kita bilang ACDC gitu, Ki. Iya. Ketika ada informasi dari pusat, dari pemerintah, kita sebarluaskan ke desa, sampai ke titik terjauhnya, artinya sampai di personilnya, ke masyarakat desa. Kemudian seumpama ada dari masyarakat, kita kembalikan lagi ke pusat. Iya, betul. Oke, Mas Anggoro, mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana KIM berperan dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini kan kalau di tempat kami, karena tadi saya sampaikan terkait untuk tokoh berintegritas itu kan di bidangnya, jadi kami selalu kalau kata Pak Prabowo tuh menaruh kader-kadernya kan gitu. Jadi kan karena kami kan kumpulan dari orang kami, contoh kayak saya dari pemerintahan desa, kemudian juga ada teman-teman yang ada di Karang Taruna. Mas Anggoro sekdes nih? Yeah. Kemudian juga ada teman-teman yang kalau kemarin itu kan kita ketika mungkin pemilu dan pilkada, nah kami juga taruh teman-teman kita untuk ikut mendaftar menjadi badan ad hoc, kemudian juga diterima Bu. Jadi kemarin jadi panitianya juga, mungkin di KPPS-nya ataupun di PPS-nya langsung gitu loh. Jadi kalau untuk kaitannya dengan yang dengan bencana alam, nah kami kebetulan juga ada namanya Satgas Tagana, tangga bencana. Ya, tangga bencana itu juga ada di situ. Nah, itu kan orang-orangnya selain juga kami kolaborasikan dengan Linmas, juga ada yang namanya juga terdiri dari ketua wilayah lah, entah itu Pak RT, Pak RW di situ. Oke, baik. Kembali ke Bu Yeni sekarang. Ya. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam di Kabupaten Purworejo, Yeni. Ya, siap. Seperti kemarin menjelang Idul Fitri, beberapa hari menjelang Idul Fitri kan cukup besar bencana di Kabupaten Purworejo, silahkan. Ya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kami biasanya pemantauan cuaca dan informasi dini dari BMKG, seperti waktu kemarin kejadian banjir di Bapangsari dan di Krandegan, kami memantau di Bendung Boro. Kalau itu sudah level merah, kita menginformasikan wilayah Kecamatan Baglen, Purwodadi, Ngombol untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan banjir, dan memang itu terjadi karena kalau sudah merah tidak mungkin air balik lagi ke atas. Tidak mungkin terus turun kuning. Ini pasti kalau sudah Bendung Boro level merah itu pasti banjir. Dan memang itu terbukti jam 7 kita memberikan informasi bahwa Bendung Boro sudah di level merah. Jam 10 air di Bapangsari sudah mulai masuk rumah. Jadi antisipasinya kami memberikan informasi melalui media massa, melalui grup-grup yang tergabung di kami, ataupun melalui medsos kami. Kemarin kebetulan juga di Jerakah, Bendung Jerakah itu kami juga di sana pasang EWS banjir. Jadi ada informasi ke kami bahwa Bendung Jerakah itu sudah di level merah, dan Krandegan dan sekitarnya ini
harus bersiap untuk menerima limpahan airnya. Oke. Itu untuk banjir. Oke, kalau kita runut ke atas dari Bendung Boro, di atasnya Bendung Boro kan ada Bendung Kedung Putri, Bu. Iya, Ya, betul. Bendung Kedung Putri itu tidak dalam pantauan BPBD. Kami bekerja sama dengan Probolo dan BWSO. Jadi kami pantauannya bersama bareng-bareng. Jadi Oke. nanti di grup itu dari Probolo ataupun BWSO memberikan share ke kami. Bendung-bendung tidak hanya di Purworejo, tapi mulai dari Kebumen, Temanggung, Purworejo. Karena kita berada di posisi muara sungai yang Betul. besar, jadi limpahan-limpahan dari sana Dari itu Wonosobo, dari iya, Magelang, betul, menuju ke iya, kita semua. menuju ke kita semua. Makanya sungai-sungai kita itu sungai-sungai bertanggul, jadi akan sangat bahaya manakala tanggulnya jebol, maka akan terjadilah banjir bandang. Antisipasi kami biasanya sebelum memasuki musim hidrometeorologi basah, kami melakukan kerjasama bersama BWSO atau Probolo sama kecamatan melaksanakan survei titik-titik mana saja yang rawan, gitu, seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni cukup jelas, dan sekarang kembali ke Bu Rini. Bagaimana Kim WR Supratman bagaimana Kim Ratnasari menyebarkan informasi terkait bencana kepada masyarakat perkotaan? Menurut kami, karena kami adalah kebanyakan sudah lansia ya, Mas. Kalau yang, Mas Haji, ya, Kim Ratnasari ya, itu kebanyakan Ratnasari lansia, gitu? Iya, Oke. kebanyakan lansia karena umurnya sudah ada yang 91. Wow. Iya. Jadi kalau yang muda-muda ini yang mencari mempunyai informasi kemudian di-share melalui grup WA. Bagi yang muda kan hanya berapa? Hanya Iya. berempat atau berlima, itu yang berusaha untuk menyebarkan cepat untuk informasi, misalnya mendengarkan seperti kemarin ada tanah longsor ya di Bruno itu ya, khususnya karena saya dekat dengan wilayah Bruno dan saya juga sering lewat di situ. Betul. Kemudian nanti setelah itu ya juga saya ada laporan ke tempat BPBD, itu kadang-kadang ada WA ya Bu, saya mohon Ya. maaf kepada Pak ini yang Sindurjan 2 Pak siapa itu, saya sok matur Pak Imam. Oh. Ya, itu saya sok matur di sana kemarin ada longsor seperti ini Pak. Itu saya kadang-kadang langsung WA seperti itu. Jadi kita kalau menerima dari bawah, kemudian saya insya Allah bisa menyampaikan ke atas. Kalau misalnya dari atas, ya kita informasikan ke yang bawah. Tapi karena di tempat kami adalah perkotaan ya Mas ya, saya Yeah. mohon maaf karena jarang terkena bahaya. Jadi saya hanya mendengar dari WA sebelah dan dari kenyataan yang saya lewati. Karena saya alhamdulillah melewati daerah Bruno. Misalnya curah hujan tinggi ya, malam hari saya pagi pasti terhalang, entah itu pohon ya, Ya. entah itu yang longsor lah, itu baru mungkin di sini teman-teman ada suatu bencana, mohon untuk diinformasikan itu. Oke, baik. Kalau Kim WR Supratman, Mas Angga, Tadi untuk gimana, Mas? menyebarluaskan informasi tentang bencana. Oh, iya kurang lebih sama sih Mas, seperti Oke, yang di dan itu. mungkin sama nggih, Mm-mm. kita menggunakan teknologi yang sekarang ini Iya. sudah sangat canggih lah dengan WA, Android dan lain sebagainya, dengan media sosial dan lain sebagainya. Tapi di luar itu Mas, kan kadang sering ada orang yang menyebar hoax tentang bencana pun di hoax. Ya. Nah, itu caranya gimana Mas? Oh, menanggulangi itu, Oh. ya kan? Kalau tentang penyebaran berita, terutama berita bencana di kawasan yang jenengan, tapi itu hoax. Kalau di tempat kami kan karena kami orang-orang yang ada di Kim adalah bagian daripada lembaga-lembaga yang ada di desa kami. Jadi mungkin ketika masyarakat ada informasi bencana khususnya dengan yang berkaitan dengan di desa kami, kalau yang bukan memberikan informasi itu dari pemerintahan desa ataupun dari lembaga desa, itu pasti sudah tidak Valid. valid. Oke. Itu. Nah, kalau dulu saya lebih enak Mas. Maksudnya kan dulu kan waktu Pak Kalaknya masih Pak Ari mungkin itu kan. Haryono. Pak Aryono. Saya langsung potong komas kalau misal katakanlah ada kegiatan bencana, bukan kegiatan bencana sih, tapi Kejadian. ada kejadian kan.
langsung ngabarinya Pak Hari gitu. Nah, dulu binanya di situ. Oke, baik. Dan memang ketika kita informasi sudah tanpa batas seperti sekarang ini, kadang mereka-mereka yang ada di perantauan yang notabene itu adalah orang-orang kita yang ada di, misal nih di tempat saya sendiri di Meranti, di tempat kita di Meranti beberapa tahun yang lalu sempat banjir gede juga kan waktu itu, sampai ada orang yang hilang, hanyut bersama sepeda motornya. Itu malah justru dapatnya bukan dari orang Meranti, artinya orang-orang yang di perantauan sudah dapat terlebih dahulu waktu itu juga. Ternyata orang Meranti yang sekitarnya baru melihat seperti itu. Oke. Baik, kita mungkin akan lebih asik lagi ngobrol tentang antisipasi bencana alam bersama BPBD dan kelompok informasi masyarakat yang hadir. Narasumber ada Kim W.R. Supratman, yaitu Mas Anggoro, dan satu lagi Kim Ratnasari Sindurjan atas nama Bu Rini sebagai narasumber, dan satu lagi PLT Kalak BPBD Kabupaten Purworejo Ibu Yeni. Terima kasih atas hadirnya. Kemudian untuk bisa gabung di 0813-926-9615 dari Andri yang ada di Purworejo. Assalamualaikum Mas Aji, mohon informasinya untuk bencana alam di Kabupaten Purworejo yang menjelang musim kemarau seperti sekarang ini, kecuali kekeringan, apa yang potensial? Mungkin bisa dijawab sama Bu Yeni, yang potensial kecuali kekeringan. Oh, siap. Yang potensial tentunya kebakaran itu Pak, karena mungkin vegetasinya kering, karhutla terutama. Betul. Karhutla di daerah-daerah kalau langganan itu biasanya Bagelen Pak. Kemarin ini tahun 2024 di Bagelen, Logokotes, Durensari, lalu di Kemiri untuk kebakaran rumah juga, walaupun itu bukan kewenangan kami. Betul. Ya, tapi damkar itu juga cukup tinggi kebakaran rumah, makanya kami berharap ini menghadapi, karena dari BMKG sudah memberikan edaran ke kami bahwa mulai bulan Mei curah hujan mulai berkurang dan bergerak ke posisi normal. Jadi pada masyarakat berpotensi kebakaran ini cukup tinggi. Itu mungkin untuk kekeringan, selain tadi disampaikan tidak air bersih ya, air bersih itu sudah langganan Kabupaten Purworejo. Yang potensial yaitu tadi kebakaran rumah maupun kebakaran hutan. Oke, untuk air bersih sendiri yang sudah disiapkan oleh Bu Jenny menghadapi yang tidak bisa dimungkiri mesti akan terjadi itu ya Bu. Siap. ya itu untuk Bu Yeni, langkah yang disiapkan untuk kelola air bersih kalau dari BPBD, dari pemerintah sendiri tidak akan mampu menyediakan air bersih segitu. Bagaimana Bu? Kami bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, mungkin nanti bisa kerjasama juga sama Kim kaitan penyebaran informasi, karena terus terang saja anggaran kita terbatas. Di kami ini ada pentahelik, itu 5. Saat pertama itu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa. Itu merupakan satu kesatuan dalam penanganan bencana. Kaitan dengan kekeringan, kami biasanya bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau CSR, karena tahun ini kami hanya tersedia 240 tangki air untuk bersih. Untuk tahun ini? Ya, itu cukup memprihatinkan. Jadi kami pada kesempatan ini kami mohon dukungan dari masyarakat. Mari kita bersama-sama membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik. Kalau kita flashback dulu di tahun 2024, itu kalau sekarang kita 240 Ibu? Iya. 240 tangki. Kalau kemarin yang dikeluarkan BPBD atau tangki maksimal yang dikeluarkan BPBD di tahun 2023 berapa Bu? 2024. Di 2024 kami 1186, yang 6 dari relawan. Jadi ini kalau 250 ya 1 bulan habis Pak. Oke, baik. Untuk masyarakat Kabupaten Purworejo yang peduli juga dengan Kabupaten Purworejo, untuk bisa bersiap, untuk bisa saling membantu masyarakat kita yang selalu berlangganan kekeringan, ya, untuk
beberapa bulan yang akan datang ya. Kalau sampai sekarang sih belum ada ya Bu ya, belum ada. Tapi bisa dipastikan nanti di sekitar bulan Juni, Juli mesti sudah mulai. Baik, semua yang bisa mendengarkan mungkin bisa juga menyebarluaskan kali ada CSR yang bisa ditempuh. Kalau pun harus dinas yang menempuh, nanti BPBD yang akan menempuh. Oke. Baik, kalau di Somowari Mas, Somowari kekeringan nggak Mas? Tahun kemarin ada beberapa desa mungkin? Iya, tapi lebih banyak ke kendala air sih Mas. Kalau tempat kami air untuk untuk mandi, untuk kebutuhan rumah tangga itu kan. Oke. Jadi alhamdulillah kemarin itu kami selain ada relawan dari dari pecinta alam dari UMP. Kemarin juga ada dari teman-teman MDMC bukan? Yang rental mobil itu loh. Nah, salah satu anggotanya kami itu juga anggota Kim juga anak rental mobil juga. Jadi mempermudah di situ. Baik. Dan kebantu juga kemarin ada beberapa anggota dewan yang akan nyalon waktu itu. Wah, ya. Enggak tahu nih itu. yang akan nyalon waktu itu berlomba-lomba memasok air bersih untuk masyarakat kita yang ada di daerah-daerah kekeringan tentunya. Tapi khususnya buat Somowari yang banyak dari itu ya Mas, dari teman-teman rental mobil itu. Oke. Di sini saya terima kasih banget. Oke. Boleh saya nambah? Oke, silakan Bu Rini. Kalau dari tempat saya, Kim, kebetulan anak saya juga relawan dan kebetulan itu ada kelompok towing ya Mas. Mobil yang panjang itu, kemudian itu ya juga berniat baik untuk membantu kekeringan. Khususnya kemarin ngedrop daerah Seren juga pakai towing drum yang besar kotak, kemudian disampaikan sampai Karangduwur juga itu. Jadi mana yang minta, insya Allah juga siap untuk melayani. Oke, sangat membantu sekali berarti ya. Dan kembali ke pertanyaan kita, bagaimana Kim W.R. Supratman mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana? Nah, ini jadi gini Mas, kalau alurnya itu kan di tempat kami itu minimal setidaknya 1 bulan sekali itu pasti ada kumpulan warga secara masif. Nah, minimal kumpulan warga itu per RT? Per RW. Oke, per RW. Nah, jadi kan di situ kan kemudian Pak Kades pasti kan membuat draft buat yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu biasanya ketika Pak Kades sudah menulis draft, kurasinya ada di kami. Kurasinya nanti apakah yang perlu ditambahi, apakah yang perlu dikurangi. Contoh misal katakanlah ternyata Pak Kades penyampaian dalam informasi penanggulangan bencana di tingkat kewilayahan itu ada yang kurang maksimal. Jadi kami tambahi, katakanlah Pak Kades misalnya di situ Pak Kades dituliskan ataupun yang disampaikan Pak Kades hanya sebatas untuk ibaratnya kayak menjaga saluran air itu kan, tapi kami tambahin malih untuk mengurangi dahan-dahan pohon yang sudah terlalu rimbun, mungkin seperti itu Mas. Jadi terus ada penjagaan juga di saluran-saluran air, jangan sampai nanti ibaratnya kayak mampet gitu Mas. Okay. Untuk informasi itu disampaikan minimal setidaknya 1 bulan sekali oleh Pak Dukuhnya di wilayah masing-masing. Oke, baik. Kim Ratnasari, bagaimana cara Kim Ratnasari memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi bencana di wilayah Kabupaten Purworejo tentunya? Dalam kita menyebarkan informasi lewat media sosial, kita pertama kali itu harus mendiskusikan dari masalah itu ya. Setelah diskusi dan masalah itu sudah pantas untuk diangkat ya, kemudian setelah cocok dengan temanya, apa yang mau dibahas, kemudian setelah itu baru diinformasikan. Jadi memang penyebaran itu harus sudah jelas dan aslinya data dari mana. Oke. Itu baru disebarkan. Kalau belum jelas, belum berani untuk menyebarkan informasi. Karena sekarang kesadaran masyarakat juga kritis. Jadi di situ kalau memang benar-benar itu penyebarannya salah, nanti di masyarakat yang bawah itu pasti ada bergejolak yang tidak diharapkan, ada gejolak yang negatif lah. Jadi kita betul-betul sudah valid untuk diinformasikan itu. Jadi misalnya hanya mendengar belum melihat,
belum berani untuk menyebarkan. Oke, baik, itu adalah salah satu penangkalan hoax juga gitu Bu Iya, Ye. iya. Biar tidak terjadi kegaduhan ketika Iya. ada salah berita, meskipun ketika sudah berita sudah meluncur di platform media sosial itu sudah sulit ditarik lagi, Iya. meskipun dengan konfirmasi, dengan disertakan bukti-bukti yang sebenarnya, tapi tetap aja sudah terlanjur keluar ya sudah. Baik, luar biasa sekali. Kemudian kembali lagi ke Bu Jenny sekarang. Siap. Bagaimana masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dalam hal ini dapat berperan aktif dalam membantu BPBD Purworejo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana? Ya. Monggo Bu Jenny. Ya, siap. Kelompok masyarakat itu kami ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Mungkin salah satunya dari KIM, karena saya yakin KIM ini tidak hanya bergerak di informasi saja. Iya. Tadi saya lihat ibunya udah sosialisasi, sudah ada penanganan, karena kalau semuanya ngebruk ke BPBD tentunya dengan keterbatasan personil kami, dengan keterbatasan peralatan kami. Padahal kalau terjadi bencana, kalau di atas biasanya longsor, kalau di bawah banjir. Jadi ya ini dukungan dan support dari organisasi ke masyarakat ini sangat luar biasa. Ini apalagi dari Somongari Pak Carik langsung Pak. Oke. Pak Carik langsung yang menjadi ini kan sesuatu yang luar biasa, karena kami menyadari walaupun kami ada di BPBD belum tentu kami punya jiwa relawan, tapi kalau Ibu sama Pak ini sudah jelas relawan. Jelas relawan Pak. Beliau sudah memikirkan apa-apa. Beliau di KIM ini sudah luar biasa sekali. Jadi ya dukungan dan partisipasi dari organisasi sosial sangat kami butuhkan, baik itu dalam penanganan, karena seperti misalkan kalau ada bencana longsor kecil-kecilan, kalau mengandalkan kami tentunya kami tidak mampu Pak. Jadi kalau masyarakat misalkan ada longsor, kalau itu bisa ditangani masyarakat, kami alhamdulillah nih tidak harus kami datang, karena kami datang ini nanti kami butuh waktu dan butuh berbagi pekerjaan. Seperti contohnya kemarin, kalau ada pohon tumbang, kalau yang kecil-kecil ya jangan manggil kami, bisa diatasi sendiri. Bisa diatasi sendiri, diatasi sendiri, gotong royong begitu Bu. Betul, siap. Kami juga kan sudah meminjam pakaikan senso di 16 kecamatan. Jadi itu bisa digunakan. Oke, baik. Yang sudah gabung via WA di 081392696815 dari Pak Bagio yang ada di Bruno. Terima kasih Pak Bagio, dan mohon informasinya, kalau di Bruno itu KIM ada atau enggak? Atau KIM itu harusnya siapa yang membentuk? Ini siapa yang harusnya Kominfo ini yang menjawab ini? Tapi sebenarnya juga dari lingkungan kita terlebih dahulu, kita bicarakan dulu, baru nanti laporan ke Kominfo, baru itu pembentukan dikasih SK dari sana. Oke, begitu ya. Iya. Dulu kita seperti itu, kita bermusyawarah dulu mau membentuk itu kelompok pencapir zaman dulu ya. Yeah. Nah itu kemudian nanti baru ke Kominfo. Oh begitu. Iya. Langkah Mas Anggoro waktu itu juga seperti itu ya? Iya, sama. Sebenarnya kan kalau untuk kelompok ini kan, kelompok itu kan sebenarnya kalau KIM itu kan sama kayak kelompok tani, kayak Darus itu kan sama. Jadi kan gitu. Berarti di satu desa Somongari seumpama itu ada beberapa KIM atau cuma satu? Bisa Kalau lebih. Bisa lebih. Tapi dalam posisi sekarang cuma satu. Iya, satu. Oke, baik. Itu Mas Bagio yang ada di Bruno. Jadi bisa mengajukan seumpama Mas Bagio sudah punya komunitas di Bruno, yang komunitas yang tentunya ya relawan lah, karena tidak ada apa-apanya begitu ya. Menurut saya Bu, itu ya harus relawan dengan niat membantu sesama. Silahkan untuk bisa membentuk dan nanti bisa konfirmasi ke Kominfo Kabupaten Purworejo begitu. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung. Sekali lagi, acara ini adalah Kominfo Berirama pada hari Jumat 25 April 2025 yang digagas oleh Kominfo Stasandi Kabupaten Purworejo, yang membahas materi-materi atau tema-tema, menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berperan aktif dalam tema tersebut. Dan tema pada hari ini adalah antisipasi bencana alam bersama BPBD dan
kelompok informasi masyarakat menghadirkan 3 narasumber. Dan acara ini di live juga di YouTube-nya Kominfo Purworejo. Sekali lagi live juga di YouTube-nya Kominfo Purworejo. Baik, kita lanjut lagi ke pokok bahasan kita, lanjut lagi ke Bu Yeni sekarang. Bagaimana cara BPBD sosialisasi antisipasi bencana? Adakah rencana melibatkan komunitas seperti KIM? Bagaimana cara agar KIM bisa membantu mengidentifikasi potensi bencana di wilayah pedesaan dan perkotaan? Silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih. Kami juga berharap KIM ini tidak hanya 2, tapi di setiap ini bisa semuanya ada di setiap kecamatan gitu ya. Baik, kalau boleh potong sebentar aja. Boleh. Mas Anggoro, setahu Mas Anggoro, kalau KIM di Purworejo ada berapa, Mas? Aduh, ada berapa ya? belum terdeteksi, Mas. Belum. Kalau yang kemarin ikut satu kegiatan dengan kami yang ada di waktu itu di provinsi itu 2. Oke. Setahu kami karena kan yang aktif dulu, Mas. Baru itu sih. Kalau tapi sebelumnya kayaknya ada di Banyurip juga ada deh. Banyurip ada, Bayan juga ada. Banyurip ada, terus kemarin kayaknya Ngombol kalau nggak salah yang ikut yang bareng sama kami ke Semarang itu. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Yeni. Siap. Menurut kami, KIM itu memiliki potensi besar sebagai ujung tombak diseminasi informasi. Beberapa rencana keterlibatan KIM ini yang insya Allah kami agendakan nanti. Mari kita nanti akan memperkenalkan beberapa bencana dan dampaknya di Kabupaten Purworejo. Nanti insya Allah kita akan mengundang KIM untuk berbagi informasi, terus mengidentifikasi bencana di lingkungan sekitar. Misalkan kalau Somongari sudah disampaikan tadi longsor ya, kalau di Sindorejan itu di Sindorejan itu banjir itu kan tidak hanya limpahan dari air sungai, Bu. Kalau penyebabnya tidak hanya hutan dan sebagainya, tapi cara hidup kita yang membuang sampah sembarangan itu juga akan menyebabkan banjir. Terus komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi. Jadi itu nanti kami beri WA kami, walaupun selama ini juga kami menggunakan yang Kominfo 112. Ya, cuma kan kadang kalau 112 ini lewat ini ya komputer, kalau WA kami kan dibawa kemana-mana, piket kami juga 24 jam. Ya, betul. Terus penggunaan berbagai media sosial, website, forum, dan menyebarkan informasi. Terus cara memverifikasi informasi yang benar terkait bencana. Tadi kan kadang kami juga ada informasi yang masuk ke kami itu sebetulnya banjirnya cuma selutut, tapi kok sampai Jakarta jadi ternyata yang lutut sambil jongkok itu, Bu. Kami ditelepon BNPB, ditelepon BPBD provinsi, padahal itu orang itu hanya menggabung beberapa banjir di daerah lain gitu. Jadi itu juga mungkin nanti bisa membantu kami. Terus kemitraannya kampanye sosialisasi menggandeng KIM adalah organisasi kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas. Nah, ini ada kami, insya Allah kami agendakan. Terus pembentukan relawan informasi bencana. Nanti ke depan ini kita bangunkan KIM mungkin tidak hanya bergerak di kebencanaan, saya kira ya Mas ya. Tapi kami pingin KIM juga nanti ada relawan informasi bencana. Terus mungkin nanti berdiskusi, bertukar informasi. Oke, baik. Ya mungkin dari BPBD juga malah pengen bikin film ataupun video terkait untuk penanggulangan bencana. Nanti sakit hubungi kami, Bu. Siap. Terima kasih. Nanti kita itu sarana edukasi untuk masyarakat. Karena kalau kita hanya berbicara, orang akan jenuh. Tapi kalau lihat film, mereka akan tertarik. Apalagi filmnya itu betul-betul terjadi di kabupaten kita, misalkan longsor di Somongari atau di Sindorejan itu sangat luar biasa menurut kami. Oke, baik. Mungkin di sesi terakhir di acara Kominfo Berirama bareng dengan KIM, bareng dengan BPBD Kabupaten Purworejo, KIM WR Supratman dan KIM Ratnasari Sindorejan. Mungkin ada di closing statement sekarang ini, silakan harapan ke depan tentang KIM sendiri atau tentang BPBD. Mungkin dimulai dari Mas Anggoro tentang materi ini, tentang bencana alam bersama BPBD dan KIM. Silakan dimulai dari Mas Anggoro. Harapan kami khususnya dari KIM terkait informasi publik
Yang pertama jelas apabila masyarakat mendapatkan sesuatu informasi alangkah lebih baiknya dicari kevalitannya dulu, karena itu kan ketika teman-teman hanya mendapatkan informasi tanpa ada data dukungnya, terus kemudian teman-teman menyebarkan secara asal-asalan, itu akan menjadi berita hoax. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan berkaitan dengan BPBD sendiri, mungkin niki saya kan hanya mau kepanggih nggih dengan ada masukan juga dari teman-teman, khususnya dari masyarakat juga. Apabila mendapatkan informasi terkait untuk permohonan bantuan, ya dimintakan dari masyarakat untuk lebih cepat lagi, Bu. Nah, kemudian juga pernah saya hanya cerita saja, itu kan ada tempat kami bukan di wilayah Kecamatan Kaligesing itu pernah terjadi jalan benar menjadi longsor, dan longsornya itu yang pering kemarin. Bukan Bu, sebelumnya. Nah, dan longsornya itu kan menutupi jalan kabupaten, itu kan menutupi jalan kabupaten. Tapi kemudian ketika kami melakukan permohonan untuk bantuan alat berat, ya ini mungkin juga bisa diinformasikan lagi, ketika kami membutuhkan alat berat itu operasional itu ikut siapa, itu apakah itu juga dibebankan kepada masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri melalui BPD ataupun melalui instansi lainnya yang memang membidangi di situ yang menanggung itu semua. Karena kan di sini kan yang tutup itu adalah jalan milik aset Pemda Kabupaten gitu. Nah, mungkin juga bisa diperjelas lagi supaya nanti masyarakat nek misalnya misalnya ini sebenarnya jalan ketutup, tapi ketika terus kemudian kami ngundang ataupun meminta bantuan alat berat, iki wedine ndak engko malah tibake sing dibebani masyarakat sing membayar sapa kan gitu. Jadi kan lebih ditekankan lagi di situ, Bu. Gitu mungkin. Oke, baik. Mungkin closing statement dari Bu Rini, silakan Bu Rini. Ya, harapan saya untuk BPBD dalam menanggulangi bencana, ya saya sudah mengucapkan terima kasih, tapi alangkah baiknya besok kalau ada lagi, lebih baik personilnya itu ditambah dari BPBD, karena kemarin kebanyakan masyarakat itu mau mengerjakan takut juga salah, tapi dari BPBD hanya sedikit, yang khususnya itu di Jalan Kaligesing kemarin ya Pak, saya kebetulan juga ke sana itu, jadi mohon dan kira-kira peralatan apa yang dibutuhkan itu segera diadakan di situ supaya orang-orang cepat. Ya, ini mau yang dari BPBD atau yang mau dari masyarakat sama ya dengan Mas Anggoro. Jadi itu hanya ketepatan dan kecepatan. Jadi saya mohon akan lebih cepat lagi, karena itu akses jalan sampai kendaraan kan menumpuk ya Mas. Jadi ya karena juga malam juga mungkin ya juga personilnya pas yang piket hanya sedikit, sehingga yang datang juga hanya sedikit, juga tidak membawa peralatan sesuai yang dibutuhkan di sana. Jadi kemarin agak lama untuk penanggulangan yang ada di Kaligesing. Juga anak-anak saya juga berangkat ke sana sih. Hanya bapak yang tidak, karena bapak tak tunggu rumah saja. Yaitu karena saya juga merupakan keluarga sering ikut tanggap bencana. Ya, baik saya, bapak dan anak saya. Baik, terima kasih Bu Rini, dan mungkin closing statement dari Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Siap, nanti saya menyampaikan tadi yang dari Somongari dulu, mohon izin. Kami ini kalau itu jalan kabupaten memang kita tidak buang-buangan ya Mas. Itu kan kami biasanya koordinasi sama PUPR. Jadi kita bekerja bareng-bareng. Kalau BPBD biasanya lebih support yang jalan-jalan yang kewenangan desa. Jadi tapi kami juga bareng sama PUPR. Kalau untuk jalan provinsi ada Bina Marga. Kami juga saling support, tidak hanya Bina Marga nanti tak ini kan Bina Marga, tapi karena berbasar kewenangan jadi kita bareng-bareng. Kalau jalan kabupaten kita koordinasi sama PUPR. Kita bareng-bareng. Jadi nanti PUPR punya alat berat, kami punya alat berat. Kalau untuk biasanya akomodasi, biasanya jalan kabupaten PUPR itu biasanya pre. Kalau Ibu kaitan sama jalan Kaligesing itu Bina Marga, jadi kami harus koordinasi dulu sama Bina Marga provinsi. Karena ada terus untuk yang pantai selatan itu kan itu pusat. Ya, jadi kami kalaupun ini harus berkoordinasi biar kita bareng-bareng. Kalaupun misalkan ada teman kami hanya 4 ke lokasi, itu biasanya asesmen duluan Bu. Asesmen. Jadi kami ini pingin apa yang kami bawa itu
itu Sesuai dengan tidak kebutuhan mubadir, tapi sesuai Iya. kebutuhan. Misalkan kali gesing ini tidak butuh senso sih karena itu bambu. Masa kami bawa senso ngaten Iya. Ibu. Jadi kami bawanya biasanya gergaji sama Golok. betul Pak, karena kalau di senso kan bambu tidak memungkinkan. Iya, oke. Terus juga yang kedua, ini bukan menghindar ya Bu. Jadi Iya. biasanya kejadiannya bersamaan. Jadi kami kayak TikTok gitu Pak. Waktu di Kali Gesing dari Pituruh butuh pagi sampai Iya. Kali Gesing. Jadi dari mulai jam 9 sampai jam 9. Jadi 12 jam itu. Untuk yang terakhir dari kami, yang pertama ini waspada dan tanggap bencana, lindungi diri dan masyarakat serta keluarga. Yang kedua, ini mengenali potensi bencana di lingkungan Anda. Yang ketiga, siapkan rencana kesiapsiagaan keluarga. Yang ketiga, siapkan tas siaga bencana, terutama lokasi banjir dan longsor. Jadi kalau misalkan kita sudah di warning nih, Bendung Boro sudah di level merah, kita harus siapkan tas siaga bencana yang isinya itu makanan ringan, obat-obatan, pakaian ganti, selimut, senter, peluit dan dokumen-dokumen penting. Jadi masuk dalam satu tas. Oke. Itu lalu pantau informasi dan peringatan dini. Yang terakhir, jaga lingkungan sekitar, berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana, segera evaluasi diri jika diperintahkan. Jangan sampai menunggu saling bantu dan gotong royong. Mari bersama-sama membangun Purworejo yang tanggap bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk hadirnya Ibu PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo. Terus dari Kim WR Supratman, Mas Anggoro juga terima kasih hadirnya. Kim Ratnasari, Ibu Rini juga terima kasih hadirnya. Untuk yang sudah gabung via WA untuk berinteraksi juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Kominfo Kabupaten Purworejo yang siang hari ini juga memfasilitasi acara kita, yaitu Kominfo Berirama. Terima kasih Mas Wanji. Oke, makasih Mas Yadi juga Mbak Amel. Dan sampai jumpa lagi di Kominfo Berirama di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.